Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan? Tadi sudah kita lihat ya, kita saksikan video orang kayak orang kesurupan gitu. Orang mabuk kesurupan dengan menggunakan kata-kata yang super kasar, istilah babi, istilah anjing dengan nada marah. Bahar bin Smith ini orang yang tidak kapok-kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video dari Pak Rudi S. Kamri, di mana di dalam video tersebut Pak Rudi S. Kamri menanggapi ceramah Bahar bin Smith. Jadi beberapa waktu yang lalu Bahar bin Smith ini ketika ceramah di suatu tempat, di depan banyak orang, di depan umum, di depan para jamaahnya, mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor, yang tidak pantas, tidak cocok untuk dikeluarkan ya. Jadi ditanggapi oleh Pak Rudi S. Kamri ini. Oke, seperti apa videonya kita tonton dulu sama-sama, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan? Tadi sudah kita lihat ya, kita saksikan video orang kayak orang kesurupan gitu. Orang mabuk kesurupan dengan menggunakan kata-kata yang super kasar, istilah babi, istilah anjing dengan nada marah. Ini adalah Bahar bin Smith. Bahar bin Smith lah kalau saya bilang, karena menurut saya orang dengan mulut sekasar itu tidak pantas menyandang gelar Habib. Mulut dengan sekasar itu, perangai yang sangat menjijikkan, tidak patut juga kita tempatkan sebagai tokoh agama, ulama, atau pendakwah agama. Ini menyesatkan dan provokatif. Kalau dia mau mengkritik pemerintah, silahkan kritik, nggak apa-apa. Pak Jokowi sudah terbiasa dikritik, tapi gunakan kalimat-kalimat yang sangat elegan, sopan, dan bermartabat. Pada saat seseorang menggunakan kata-kata kasar untuk melakukan kritiknya, apalagi dibungkus dengan kemasan agama, itu menunjukkan bahwa martabat dan harkat yang bersangkutan itu jeblok, sama persis dengan binatang-binatang yang dia ucapkan. Tidak jauh berbeda, sama persis. Sahabat Indonesia, Bahar bin Smith ini orang yang tidak kapok-kapok. Yang membuat saya heran adalah ada beberapa orang yang mengkultuskan dia, memberikan gelar Habib, pendakwah agama, ulama, dielulukan. Saya nggak ngerti nih, akal sehat para pengikut Bahar ini kok bisa tidak mempunyai logika sama sekali. Bagaimana seseorang atau kelompok orang mengikuti orang yang tidak patut untuk diteladani, kalimat-kalimat kasar. Nah, saya hanya ingin mengajak para pendengar opini Rudi dan seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita meneladani tokoh-tokoh yang perlu kita teladani. Kalau tokoh agama yang mempunyai ilmu yang tinggi, wawasan keagamaan yang tinggi, wawasan kebangsaan yang tinggi, mencintai tanah air, dan menggunakan diksi-diksi yang sangat sopan. Bayangkan, seperti Bahar bin Smith ini, itu di tempat terbuka memaki-maki pemerintah, memaki-maki siapapun, mungkin akan didengar oleh anak-anak kecil. Artinya apa? Dia telah memberikan contoh buruk bagi masyarakat. Jadi tolong jangan ikutin orang-orang seperti ini.
Bandingkan dengan Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab. Saya pribadi tidak mempunyai masalah pribadi dengan Bahar bin Smith. Kalau dia mengkritik pemerintah, silahkan. Saya juga sering mengkritik pemerintah. Tapi satu hal, gunakan dengan bahasa-bahasa yang sopan. Karena kebetulan ada sekelompok orang yang menurut saya koplak mengkultuskan dia. Artinya apapun yang dia ucapkan dan dia lakukan, itu akan menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat yang mengagumi dia. Sahabat Indonesia, mari kita menggunakan nalar kita, akal kita untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Eskamri ini di dalam video tersebut. Pak Rudi Eskamri ini dalam video tersebut menanggapi Bahar bin Smith dan mengatakan bahwasanya Bahar bin Smith ini tidak pantas menyandang gelar Habib kalau kelakuannya, perilakunya, kata-katanya seperti itu, ya. Apalagi Bahar bin Smith ini mengaku sebagai cucu Nabi, ya. Sungguh tidak mencerminkan, tidak mencontohkan, malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Jadi seperti itu. Kemudian Pak Rudi Eskamri juga mengatakan di dalam video tersebut bahwasanya Bahar bin Smith ini tidak cocok ditempatkan sebagai pembuka agama. Kalau ingin mengkritik pemerintah silahkan, tapi dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara mencaci maki. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Rudi Eskamri di dalam video tersebut. Kemudian yang saya heran, Bahar bin Smith ini dia mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, sebagai keturunan Nabi. Namun akhlaknya, perilakunya, kata-katanya tidak mencerminkan, tidak mencontohkan, ya, dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, malah bertolak belakang. Jadi seperti itu. Orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi hari ini tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan, ya. Bukan main-main, harus ada bukti, harus ada data yang konkret, yang jelas, punya silsilah, bisa ditunjukkan, bisa dibuktikan lewat ilmiah, lewat DNA. Walaupun tes DNA ini tidak bisa mengisbatkan sebuah penentuan nasab, tapi setidaknya kita tahu arah gennya kemana, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin mempertanyakan, ya, keabsahan nasab para habaib ini wajar, ya, wajar, karena ini menyangkut dengan nasab baginda Nabi, ya, nggak boleh sembarangan. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Rudi Eskamri sudah memberikan edukasi kepada kami semua, ya, saya dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran, mari kita lawan propaganda, fitnah, dan adu domba. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.